Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin, guru informatika di SMP Barunawati 3 di Kecamatan Koja, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 di LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor induk mahasiswa X950814407 pada hari ini, Senin 17 November 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran di SMP Barunawati 3 untuk uji kinerja kepada kelas 8 dengan tema Sistem Komputer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, sebelum kita belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin sama ketua kelas. Siapa? Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi firli ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 17 November tahun 2025, sebelum kita belajar, Bapak mengabsen terlebih dahulu. Abel, Alif, Anandita, Andini, Arjuna, Ajija, Bagas, Dea, Jalova, Aprilia, Hanif, Aris, Ariski, Osi, Kesha, Kania, Kadapi, Marco, Mesa, Haikal, Nadine, Naila, Najwa, Nurhadi, Naomi, Rapi, Repito, Sandika, Salva, Selfie, Sajia, Yahwa. Ya, jumlahnya ada berapa? Dua. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib. Ya, silakan kita berdiri. Depan ya, jangan ada yang bercanda. Ya Pancasila, akulah berkutumu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali.
Ya, sekarang pelajaran informatika atau TIK, di mana anak-anak wajib bisa mengikuti materi informatika, karena informatika suatu mapel wajib di era digital ini. Ya, untuk minggu kemarin, anak-anak masih ingat kita belajar apa? Belajar apa? Aplikasi pemantauan dengan membuat file maju atau buat langsung file masalah. Ya. Apa sih itu mail merger? Ya. Aplikasi kombinasi antara Excel dan Word. Excel adalah aplikasi pengolah angka. Di Excel ini kita membuat sebuah database untuk menerima surat. Masih. Ini ya. Ya, untuk materi kemarin, minggu kemarin, anak-anak masih ada yang ingat belajar apa? Tentang apa kemarin? Ya. Ya, ada yang mau nambahin? Ya. Mail adalah aplikasi kombinasi antara Excel dan Word. Excel adalah aplikasi pengolah angka. Di Excel ini kita membuat sebuah database untuk menerima surat. Ya, masih ingat? Ya, nanti kita praktekkan ya. Ya, untuk materi hari ini kita belajar sistem komputer atau pengenalan komponen yang ada di CPU. Ya, materi hari ini sistem komputer dan pengenalan komponen. Sebelum kita mulai, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo, ice breaking, berdiri. Ice breakingnya tepuk tangan. Kalau saya nadanya pelan, berarti semangat. Kalau tepuk semangat, kalau nadanya agak tinggi, berarti cukup seperti ini. Tepuk semangat, semangat. Ya. Kalau saya bilang semangat, semangat, gitu ya. Oke? Ya. Tepuk semangat. Kurang semangat. Kali lagi. Kalau saya bilang tepuk semangat 2 kali, berarti kamu 2 kali. Kayak seperti pramuka. Gitu, ya. Kalau tepuk semangatnya nadanya agak pelan, berarti semangat. Tepuk semangat. Tepuknya kencang dong. Tapi tangannya kencang. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekarang, ya, duduk kembali. Ya, sistem komputer adalah yang terdiri dari ada keyboard, ada kabel PGA, ada mouse. Ya, di waktu kamu SD, pada saat kamu SD, pernah tidak kamu mengenal perangkat-perangkat yang ada tampilan di depan? Hah? Kalau perangkat yang nomor 2, ya, nomor 2 ini suatu namanya apa? Namanya monitor. Monitor itu kegunaannya untuk menampilkan suatu data, ya. Ada yang namanya nomor 1. Nomor 1 ini gambarnya terdiri dari ada CPU, ada speaker, ada keyboard, ada mouse. Fungsinya itu berbeda-beda. Ya. Di sini gambar nomor 3, ya, gambar nomor 3 ada hardware, ada ya. Terus berikutnya. Siswa, tujuan pembelajaran hari ini adalah sistem komputer, di mana siswa dapat memahami komponen sistem komputer berdasarkan fungsi dengan baik dan benar. Terus kedua, gambar kedua, siswa mampu menganalisis fungsi. Ya, fungsinya nanti untuk apa? Misalkan keyboard fungsinya untuk apa? Komponen menyusun sistem komputer secara tepat. Di gambar nomor 3,
Gambar nomor 3, di mana peserta didik mampu mengklarifikasi interaksi manusia dan komputer atau disebutnya brainware. Brainware itu pengguna. Ya, kalau brainware itu pengguna. Ya. Kalau hardware itu apa? Hardware perangkat keras yang bisa dilihat dan diraba tuh. Dirasakan atau diraba tuh. Ya, ini namanya apa nih? Ya. Kalau software tuh software perangkat lunak yang tidak bisa ya, seperti ini tampilannya. Ya. Yang ada tampilan di gambar nomor 3. Kalau brainware apa sih brainware? Brainware itu pengguna. Pengguna itu siapa? Ya kita. Jadi ada 3 komponen dalam sistem komputer, ada hardware, software, dan brainware. Brainware itu kalian yang pengguna. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah alat, ya, alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, menampilkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, ya, komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Jadi tugasnya tuh masing-masing komponen itu mempunyai yang berbeda. Seperti tampilan yang ada di depan. Kalau mouse itu fungsinya untuk apa tuh? Untuk menggeser ya kursor. Keyboard, di sini ada gambar keyboard nih. Keyboard itu fungsinya untuk mengetik atau menginput suatu data. Nah, ini namanya apa nih? Kamera atau disebut Handycam, ya. Ini CPU. CPU itu macam-macam komponen. Berikutnya, fungsi sistem komputer itu adalah mengolah data. Sistem komputer membantu dalam memproses data informasi dengan cepat untuk menghasilkan, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui internet, email, dan media sosial. Nah, sekarang kita berkomunikasi bisa banyak, ya. Ada yang namanya menggunakan WA, bisa menggunakan email. Kalau email itu fungsinya untuk apa tuh? Mengirim pesan. Kalau WA, ya, bisa dengan suara dan teks atau video. Untuk menyimpan data, sistem komputer menyimpan data dan informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ya, misalkan kalian membuat suatu dokumen, ya, penyimpannya bisa di hard disk dan bisa di Google Drive, ya, di Google Drive. Google Drive itu suatu aplikasi yang berbasis internet. Berarti kalian bisa menyimpan suatu data, tapi harus ada jaringan internet. Kalau tidak ada jaringan internet itu nggak bisa. Ya, itu namanya Google Drive. Kalian juga harus punya akun. Harus ada akun, harus ada password. Passwordnya tidak boleh dikasih tahu temennya, ya. Sifatnya privasi. Kenapa password tidak boleh dikasih ke orang lain? Takutnya disalahgunakan. Ya, cara kerja sistem komputer itu ada input, ada output, proses, dan penyimpanan. Input dalam memasukkan komputer melalui perangkat input seperti apa tuh? Ya, keyboard. Ada keyboard, ada. Nah. Terus kalau output itu hasil dari memprosesan data yang ditampilkan monitor atau perangkat lainnya. Kalau infocus itu apa infocus? Tahu infocus? Infocus itu untuk menampilkan output, ya. Infocus. Proses itu CPU memproses data yang dimasukkan berarti yang dibuat. Kalau kalian memproses berarti kalian harus memberi nama file sesuai dengan kebutuhan kalian. Penyimpanan data bisa disimpan melalui hard disk, penyimpanan melalui flash disk, CD, dan Google Drive. Ya, ini contoh-contoh penyimpanan. Ini saya bawa beberapa perangkat penyimpanan data yang harus kalian ketahui. Ya, ini namanya apa nih namanya? Flash disk. Flash disk ini tempat penyimpanan data yang fleksibel. Bisa dimasukin kantong, ya, kantong celana, baju. Kalau ini apa nih? CD untuk penyimpanan data. CD ada 2 jenis. Ada CD yang berbentuk RW, ada yang CD berbentuk R. Kalau CD RW, dia datanya bisa dihapus. Setelah kalian burning, tiba-tiba datanya ada yang salah.
bisa nggak diulang di burning? Bisa. Tapi kalau kalau CDR itu tidak bisa dipakai buang. Kalian menyimpan datanya salah, bisa nggak diperbaiki kalau CDR? Tidak bisa. Jadi pada umumnya kalian menggunakan CDRW. Kalau CDRW itu datanya bisa ditiban, bisa dihapus, dipakai dan berulang-ulang kali. Tetapi CD ini tidak boleh ada goresan, ya. Ini piringannya tidak boleh ada goresan. Kenapa tidak boleh? Kalau ada goresan, lecet, datanya tidak bisa dibuka. Ya. Terus ini ada yang namanya hard disk, ya. Ini hard disk, ini SSD. Fungsinya sama nggak? Sama, tempat penyimpanan data. Ya, kalau ini tempat penyimpanan data kapasitasnya besar. Kalau ini kapasitasnya kecil, ya 50, 100, 3, 6. Tapi kalau ini lebih kecil lagi. Ya, kalau CD dia tempat penyimpanan datanya lebih kecil dari flash disk. Nah, yang ini satu lagi ini namanya SSD. Ya, SSD itu tempat penyimpanan data, dia lebih cepat daripada hard disk. Ya, ini SSD. Harganya tentu lebih mahal ini. Ya, ini penyimpanan data nih. Dia lebih cepat, harganya juga lebih mahal daripada hard disk yang seperti ini. Ya, kayak gini ya. Ini SSD. Jadi kalian harus tahu tempat penyimpanan data itu ada yang namanya hard disk, ada yang namanya SSD, ada yang namanya flash disk, ada yang namanya CD. Ada CDR, CDRW, dan yang terakhir Google Drive. Google Drive itu suatu produk dari Google, tempat penyimpanan datanya gratis. Berapa kapasitas yang kalian dapat dari Google? Tempat penyimpanan data yang reguler 15. Berapa? 15. Kalau lebih dari 15 kalian bayar. Jadi kalau kalian punya akun Gmail menyimpan data, lebih baik kamu menyimpan datanya berupa file, jangan video. Kalau video tuh kapasitasnya dia besar. Ya, kalau foto masih mending, kalau video. Nah, ini komponen utama sistem komputer. Perangkat keras bagian PC komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse, dan casing. Ada casingnya enggak? Ada nggak sih kalau CPU? Ada kan? Ada nggak? Ada. Terus yang tengah, ini ada perangkat lunak. Perangkat lunak program aplikasi yang membuat komputer dapat menjalankan tugas. Yang ketiga tuh yang tadi saya sebutin tuh, pengguna, kalian, ya, orang yang menggunakan atau yang mengoperasikan komputer. Jadi 3 komponen tersebut itu saling berkaitan, ya. 3 komponen tersebut saling berkaitan. Kalau ada perangkat keras, perangkat lunaknya ada, tapi pengguna brandware nggak ada, bisa nggak digunain? Bisa nggak digunain? Nggak bisa, ya. Brandware-nya ada, tapi perangkat lunaknya nggak ada, bisa nggak digunain? Nggak bisa juga. Jadi 3-tiganya saling berkaitan. Ya, perangkat keras. Ini salah satu komponen perangkat keras. Ini tadi udah saya kasih tahu, ini yang namanya hard disk. CPU itu otak tempat penyimpanan data atau aktivitas suatu komputer. Ya, ada RAM. Nah, RAM itu atau memori. Data itu tersimpan sementara di memori sebelum dia tersimpan di hard disk. Jangan tidur sebentar, loh. Ya, ada yang namanya monitor, keyboard, dan mouse. Ya, alat input. Ini salah satu alat input yang digunakan. Kalau kita pakai laptop, nggak pakai mouse, itu bisa nggak? Bisa, karena ada keypadnya. Kecuali keypadnya nggak bisa, baru nggak bisa gerak kursornya. Tapi kalau komputer nggak ada mouse-nya, bisa nggak? Bisa nggak bergerak? Hah? Nggak bisa nih. Ini apa sih namanya nih? Yang bergerak-gerak ini? Nah, ini kalau laptop bisa nggak pakai mouse, tapi kalau komputer dia nggak bisa, karena dia tidak bisa bergerak kursornya. Nah, ini perangkat lunak, ya.
Perangkat lunak ada sistem operasi. Perangkat lunak yang mengelola kinerja komputer termasuk Windows, MacOS, dan Linux. Aplikasi. Nah, aplikasi perkantoran, ya, aplikasi perkantoran itu wajib kalian harus paham dan bisa. Aplikasi perkantoran apa tuh? Hah? Aplikasi perkantoran apa? Aplikasi perkantoran? Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Gmail, ada Google Drive. Itu aplikasi perkantoran yang sering digunakan sehari-hari, termasuk Google Form. Ya. Kalau Google Form itu fungsinya untuk apa sih? Google Form tuh membuat soal, ya, untuk membuat soal, asesmen kayak gitu. Kalau lembar kerjanya Word, lembar kerja Word apa tuh? Lembar kerjanya Word apa? Membuat suatu dokumen atau surat. Kalau Excel, lembar kerja Excel itu apa? Hah? Ya, lembar kerja Excel itu apa? Ada yang tahu nggak? Masa lupa? Lembar kerja Excel untuk menganalisis data. Ya, lembar kerjanya tuh ada, itu manfaatnya. Lembar kerjanya tuh sheet 1, 2, 3. Nah, nanti kalian kalau praktek membuat aplikasi Excel, itu kalian filenya cukup 1. Buat sheet 1 namanya apa, sheet 2 namanya apa, 3 apa, dan seterusnya. Ya, kecuali Word dan slide atau PowerPoint. Kalau PowerPoint, lembar kerjanya apa tuh lembar kerja PowerPoint itu apa? Slide. Ya, kegunaannya untuk apa sih? Untuk presentasi, ya, seperti ini nih, ya. Ini namanya PowerPoint. Yang namanya slide itu ada 2, ada yang namanya teks dan ada yang namanya gambar. Gambar dan teks itu harus nyambung, ya, seperti tampilan yang ada di depan nih. Ya, kalau kamu ingin presentasi, gambarnya apa, teksnya apa, harus sama, jangan berbeda. Ya, jenis-jenis komputer. Ya, komputer digunakan di rumah atau di sekolah dan tugas sehari-hari. Di ruang lab komputer kita tuh banyak komputer, terdiri dari 40 perangkat. Laptop tuh laptop dia suatu perangkat yang portable, yang gampang dibawa, ya, dibawa kemana aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Beda dengan komputer. Kalau komputer tuh dia perangkatnya ada CPU, ada monitor. Terus kalau server, pernah lihat server? Server tuh di ruang lab yang di depan itu server. Server itu menyimpan data klien. Kliennya mana? Kliennya itu yang ada 40 PC yang kalian kerjakan itu klien. Servernya mana? Servernya yang di depan. Data kalian bisa tersimpan ke server apabila servernya diaktifkan atau menggunakan extra browser. Biasanya ini untuk ujian ANBK kita menggunakan yang namanya perangkat server. Ya, ada monitor. Ya, monitor kegunaannya untuk menampilkan. Ya, ini monitor. Ini ada yang namanya apa nih? Keyboard. Keyboard itu fungsinya untuk mengetik, teks, gambar. Nah, ini mouse. Ya, mouse ada yang pakai kabel, ada yang enggak. Ada yang pakai kabel, ada yang, kalau tampilan di depan pakai kabel apa enggak? Pakai. Enakan pakai apa enggak kalau pakai mouse? Enakan yang nggak pakai kabel. Cuman kalau yang nggak pakai kabel, kalau USB-nya ini hilang, ya, ini tidak bisa digunakan, ya. Jadi ini tidak boleh hilang, ya. Ini USB, ini mouse-nya. Berikut, ya, ini adalah RAM. RAM itu fungsinya dia menyimpan data sementara. Jadi kalian nih kalau ngetik nih, data kalian nih belum diberi nama filenya, dia tersimpan di sini sementara nih. Nanti kalau udah diberi nama filenya, dia akan tersimpan di SSD atau di hard disk. Tergantung perangkat komputernya menggunakan hard disk atau menggunakan SSD. Nah, ini apa nih? Ini namanya prosesor, ya. Ini bagian-bagian komponen yang ada di dalam CPU, ya. Jadi CPU ini komponennya seperti ini tampilannya. Prosesor tuh macam-macam, ya. Ada yang AMD, itu sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Nah, ini kalau ini adalah
Ini power supply ya untuk aliran listrik. Jadi kalau perangkat komputer kalau tidak ada power supply dia tidak bisa nyala CPU-nya karena aliran listrik itu adanya di sini di power supply. Kalau ini apa nih? Ya, speaker. Speaker itu fungsinya untuk ya. Ada aliran listriknya nggak sih ini? Ada. Aliran listriknya dia wattnya kecil. Nah, ini yang tadi udah saya jelasin. Ya, ini hard disk. Ya, ini sama. Ini SSD nih. Ya, dia penyimpanannya lebih cepat. Harganya juga berbeda. Kapasitasnya ada yang 125, ada 256, dan ada 1 tera. Nah, ini fungsinya ROM pack. Dia untuk menyimpan data penting yang dibutuhkan menyalakan dan perangkat secara dasar seperti firmware atau output sistem BIOS. Nah, kalau komputer kalian kadang-kadang suka ada kalimat BIOS, nah ini spare partnya yang bermasalah. Kadang-kadang ada nggak? Ada kan tampilannya? Ada. Ini perangkat komponen yang rusak. Ya, ini apa nih? Ini flash disk. Ya, tempat penyimpanan data dengan kapasitasnya kecil. Dulu flash disk itu harganya mahal dulu, tapi sekarang berjalannya waktu harga flash disk murah. Ya, ini untuk apa nih? Printer. Ya, printer tuh perangkat keras. Kalian kalau membuat suatu dokumen harus bisa ngeprint suatu file, ya. Kalau membuat suatu dokumen kalian harus bisa ngeprint. Ya. Printnya itu bisa dilihat review. Itu batas kiri dengan kanannya kamu harus tahu. Kalau batas kanannya tidak kena print, berarti marginnya sebelah kanannya tuh harus diatur atau disetting, ya. Nah, untuk sementara ini materi sistem komputer ada yang mau bertanya apa tidak? Ya. Itu kumpulan komponen-komponen untuk menghasilkan suatu data. Ya, kalau tidak ada komponen, misalkan hard disk, bisa nggak nyala? Tidak bisa. Misalkan ada monitor, bisa nggak kita untuk mengetik? Nggak bisa. Jadi semuanya saling berkaitan. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ya. Ya, kalau hard disk dia penyimpanan datanya besar. Dia ada 1 tera, ada 2 tera, 2000 GB. Kalau 2000 sampai 2000 atau 1000 ke atas itu biasanya hard disk tersebut untuk CCTV, ya. Kalau komputer pada umumnya tuh 500 ya, 500 GB, 512. Tapi kalau CCTV dia sampai dengan 2000. Kenapa dia 2000? Karena dia video. Kalau CCTV itu video, ya. Kalau flash disk itu kapasitasnya kecil, ya kecil, tapi dia fleksibel bisa dibawa kemana-mana aja. Tapi kalau hanya untuk menyimpan suatu file, bukan foto, dia banyak, ya kapasitasnya banyak bisa tersimpan. Ya, untuk hari ini ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, kita ada LKPD, silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, kita ke kelompoknya masing-masing. Kelompok satu di sini, kelompok 2, ya di sini kelompok 2, ya ke kelompoknya masing-masing. Ke kelompoknya masing-masing. Ya, ke kelompoknya masing-masing. Ya, duduk kembali. Ya, sekarang pelajaran informatika atau TIK, di mana anak-anak wajib bisa mengikuti materi informatika karena informatika suatu mapel wajib di era digital ini, ya. Untuk minggu kemarin, anak-anak masih ingat kita belajar apa? Belajar apa? aplikasi pemantauan dengan membuat file maju atau buat lancar di file masalah. Ya. Apa sih itu? Mail merger? Ya. Aplikasi kombinasi antara Excel dan Word.
Excel adalah aplikasi pengolah angka. Di Excel ini kita membuat sebuah database untuk menerima surat. Masih ini ya. Ya, untuk materi kemarin, minggu kemarin, anak-anak masih ada yang ingat belajar apa? Tentang apa kemarin? Ya? Ya, ada yang mau nambahin? Ya? NetBedding adalah aplikasi kombinasi antara Excel dan Word. Excel adalah aplikasi pengolah angka. Di Excel ini kita membuat sebuah database untuk menerima surat. Ya, masih ingat? Ya, nanti kita praktekkan ya. Ya, untuk materi hari ini kita belajar sistem komputer atau pengenalan komponen yang ada di CPU. Ya, materi hari ini sistem komputer dan pengenalan komponen. Sebelum kita mulai, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo, ice breaking berdiri. Ice breakingnya tepuk tangan. Kalau saya nadanya pelan, berarti semangat. Kalau tepuk semangat, tepuknya kencang dong. Tepuk tangannya kencang. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekarang, ya, duduk kembali. Ya, sistem komputer adalah yang terdiri dari ada keyboard, ada kabel PGA, ada mouse. Ya, di waktu kamu SD, pada saat kamu SD, pernah tidak kamu mengenal perangkat-perangkat yang ada tampilan di depan? Hah? Kalau perangkat yang nomor 2, ya nomor 2 ini suatu namanya apa? Namanya monitor. Monitor itu kegunaannya untuk menampilkan suatu data, ya. Ada yang namanya nomor 1. Nomor 1 ini gambarnya terdiri dari ada CPU, ada speaker, ada keyboard, ada mouse. Fungsinya itu berbeda-beda. Ya. Di sini gambar nomor 3, ya, gambar nomor 3 ada hardware, ada ya. Terus berikutnya. Siswa, tujuan pembelajaran hari ini adalah sistem komputer, di mana siswa dapat memahami komponen sistem komputer berdasarkan fungsi dengan baik dan benar. Terus kedua, gambar kedua, siswa mampu menganalisis fungsi. Ya, fungsinya nanti untuk apa? Misalkan keyboard fungsinya untuk apa? Komponen menyusun sistem komputer secara tepat. Di gambar nomor 3, di mana peserta didik mampu mengklarifikasi interaksi manusia dan komputer, atau disebutnya brainware. Brainware itu pengguna. Ya, kalau brainware itu pengguna. Ya. Kalau hardware itu apa? Hardware perangkat keras yang bisa dilihat dan diraba tuh. Dirasakan atau diraba tuh. Ya, ini namanya apa nih? Ya. Kalau software tuh? Ya, software perangkat lunak yang tidak bisa ya, seperti ini tampilannya. Ya, yang ada tampilan di gambar nomor 3. Kalau brainware apa sih brainware? Brainware itu pengguna. Pengguna itu siapa? Ya kita. Jadi ada 3 komponen dalam sistem komputer, ada hardware, software, dan brainware. Brainware itu kalian yang pengguna. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah alat, ya, alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, menampilkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, ya, komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Jadi tugasnya tuh masing-masing komponen itu mempunyai yang berbeda. Seperti tampilan yang ada di depan. Kalau mouse itu fungsinya untuk
apa tuh? Untuk menggeser ya kursor. Keyboard, di sini ada gambar keyboard nih. Keyboard tuh untuk fungsinya untuk mengetik atau menginput suatu data. Nah, ini namanya apa nih? Kamera atau disebut Handycam ya. Ini CPU. CPU itu macam-macam komponen. Berikutnya, fungsi sistem komputer itu adalah mengolah data. Sistem komputer membantu dalam memproses data informasi dengan cepat untuk menghasilkan, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui internet, email, dan media sosial. Nah, sekarang kita berkomunikasi bisa banyak ya. Ada yang namanya menggunakan WA, bisa menggunakan email. Kalau email itu fungsinya untuk apa tuh? Mengirim pesan. Kalau WA ya, bisa dengan suara dan teks atau video. Untuk menyimpan data, sistem komputer menyimpan data dan informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja ya. Misalkan kalian membuat suatu dokumen, ya, penyimpannya bisa di hard disk dan bisa di Google Drive, ya, di Google Drive. Google Drive itu suatu aplikasi yang berbasis internet. Berarti kalian bisa menyimpan suatu data, tapi harus ada jaringan internet. Kalau tidak ada jaringan internet itu nggak bisa. Ya, itu namanya Google Drive. Kalian juga harus punya akun, harus ada password. Passwordnya tidak boleh dikasih tahu temennya, ya, sifatnya privasi. Kenapa password tidak boleh dikasih ke orang lain? Takutnya disalahgunakan. Ya, cara kerja sistem komputer itu ada input, ada output, proses, dan penyimpanan. Input dalam memasukkan komputer melalui perangkat input seperti apa tuh? Ya, keyboard. Ada keyboard, ada. Nah. Terus kalau output itu hasil dari memprosesan data yang ditampilkan monitor atau perangkat lainnya. Kalau infocus itu apa infocus? Tahu infocus? Infocus itu untuk menampilkan output, ya. Infocus. Proses itu CPU memproses data yang dimasukkan berarti yang dibuat. Kalau kalian memproses, berarti kalian harus memberi nama file sesuai dengan kebutuhan kalian. Penyimpanan data bisa disimpan melalui hard disk, penyimpanan melalui flash disk, CD, dan Google Drive. Ya, ini contoh-contoh penyimpanan. Ini saya bawa beberapa perangkat penyimpanan data yang harus kalian ketahui. Ya, ini namanya apa nih namanya ini? Flash disk. Flash disk ini tempat penyimpanan data yang fleksibel, bisa dimasukin kantong, ya, kantong celana, baju. Kalau ini apa nih? CD untuk penyimpanan data. CD ada dua jenis, ada CD yang berbentuk RW, ada yang CD berbentuk R. Kalau CD RW, dia datanya bisa dihapus. Setelah kalian burning, tiba-tiba datanya ada yang salah. Bisa nggak diulang di burning? Bisa. Tapi kalau kalau CDR itu tidak bisa dipakai, buang. Kalian menyimpan datanya salah, bisa nggak diperbaiki kalau CDR? Tidak bisa. Jadi pada umumnya kalian menggunakan CDRW. Kalau CDRW itu datanya bisa ditiban, bisa dihapus, dipakai dan berulang-ulang kali. Tetapi CD ini tidak boleh ada goresan, ya. Ini piringannya tidak boleh ada goresan. Kenapa tidak boleh? Kalau ada goresan, lecet, datanya tidak bisa dibuka. Ya, terus ini ada yang namanya hard disk, ya. Ini hard disk, ini SSD. Fungsinya sama nggak? Sama, tempat penyimpanan data. Ya, kalau ini tempat penyimpanan data, kapasitasnya besar. Kalau ini kapasitasnya kecil, ya, 50, 100, 3, 6. Tapi kalau ini lebih kecil lagi. Ya, kalau CD dia tempat penyimpanan datanya lebih kecil dari flash disk. Nah, yang ini satu lagi ini namanya SSD. Ya, SSD itu tempat penyimpanan data, dia lebih cepat daripada hard disk. Ya, ini SSD. Harganya tentu lebih mahal ini. Ya, ini penyimpanan data nih. Dia lebih cepat, harganya juga lebih mahal daripada hard disk yang seperti ini. Ya, kayak gini ya. Ini SSD. Jadi kalian harus tahu tempat penyimpanan data itu
ada yang namanya hard disk, ada yang namanya SSD, ada yang namanya flash disk, ada yang namanya CD. Ada CDR, CDRW, dan yang terakhir Google Drive. Google Drive itu suatu produk dari Google, tempat penyimpanan datanya gratis. Berapa kapasitas yang kalian dapat dari Google? Tempat penyimpanan data yang reguler 15. Berapa? 15. Kalau lebih dari 15 kalian bayar. Jadi kalau kalian punya akun Gmail menyimpan data, lebih baik kamu menyimpan datanya berupa file, jangan video. Kalau video tuh kapasitasnya dia besar. Ya, kalau foto masih mending, kalau video. Nah, ini komponen utama sistem komputer. Perangkat keras bagian PC komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse dan casing. Ada casingnya enggak? Ada nggak sih kalau CPU? Ada kan? Ada nggak? Ada. Terus yang tengah, ini ada perangkat lunak. Perangkat lunak program aplikasi yang membuat komputer dapat menjalankan tugas. Yang ketiga tuh yang tadi saya sebutin tuh, pengguna, kalian. Ya, orang yang menggunakan atau yang mengoperasikan komputer. Jadi 3 komponen tersebut itu saling berkaitan. Ya, 3 komponen tersebut saling berkaitan. Kalau ada perangkat keras, perangkat lunaknya ada, tapi pengguna brandware nggak ada. Bisa nggak digunain? Bisa nggak digunain? Nggak bisa, ya. Brandware-nya ada, tapi perangkat lunaknya nggak ada. Bisa nggak digunain? Nggak bisa juga. Jadi 3-tiganya saling berkaitan. Ya. Perangkat keras, ini salah satu komponen perangkat keras. Ini tadi udah saya kasih tahu, ini yang namanya hard disk. CPU itu otak tempat penyimpanan data atau aktivitas suatu komputer. Ya, ada RAM. Nah, RAM itu atau memori. Jangan tidur sebentar, loh. Ya, ada yang namanya monitor, keyboard, dan mouse. Ya, alat input. Ini salah satu alat input yang digunakan. Kalau kita pakai laptop, nggak pakai mouse, itu bisa nggak? Bisa, karena ada keypadnya. Kecuali keypadnya nggak bisa, baru nggak bisa gerak kursornya. Tapi kalau komputer nggak ada mouse-nya, bisa nggak? Bisa nggak bergerak? Hah? Nggak bisa nih. Ini apa sih namanya nih? Yang bergerak-gerak ini? Nah, ini kalau laptop bisa nggak pakai mouse, tapi kalau komputer dia nggak bisa, karena dia tidak bisa bergerak kursornya. Nah, ini perangkat lunak, ya. Perangkat lunak ada sistem operasi. Perangkat lunak yang mengelola kinerja komputer termasuk Windows, MacOS, dan Linux. Aplikasi. Nah, aplikasi perkantoran, ya, aplikasi perkantoran itu wajib kalian harus paham dan bisa. Aplikasi perkantoran apa tuh? Hah? Aplikasi perkantoran apa? Aplikasi perkantoran? Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Gmail, ada Google Drive. Itu aplikasi perkantoran yang sering digunakan sehari-hari, termasuk Google Form. Ya. Kalau Google Form itu fungsinya untuk apa sih? Google Form tuh membuat soal, ya, untuk membuat soal, asesmen, kayak gitu. Kalau lembar kerjanya Word, lembar kerja Word apa tuh? Lembar kerjanya Word apa? Membuat suatu dokumen atau surat. Kalau Excel, lembar kerja Excel itu apa? Hah? Ya, lembar kerja Excel itu apa? Ada yang tahu nggak? Masa lupa? Lembar kerja Excel untuk menganalisis data. Ya, lembar kerjanya tuh ada, itu manfaatnya. Lembar kerjanya tuh sheet 1, 2, 3. Nah, nanti kalian kalau praktek membuat aplikasi Excel, itu kalian filenya cukup 1. Buat sheet 1 namanya apa, sheet 2 namanya apa, 3 apa, dan seterusnya. Ya, kecuali Word dan slide atau PowerPoint. Kalau PowerPoint, lembar kerjanya apa tuh? Lembar kerja PowerPoint itu apa? Slide. Ya, kegunaannya untuk apa sih? Untuk presentasi. Ya, seperti ini nih. Ya, ini namanya PowerPoint. Yang namanya slide itu ada 2. Ada yang namanya teks dan ada yang namanya gambar. Gambarnya
Gambar dan teks itu harus nyambung, ya, seperti tampilan yang ada di depan nih. Ya, kalau kamu ingin presentasi, gambarnya apa, teksnya apa, harus sama, jangan berbeda. Ya, jenis-jenis komputer. Ya, komputer digunakan di rumah atau di sekolah dan tugas sehari-hari di ruang lab komputer. Kita tuh banyak komputer, terdiri dari 40 perangkat. Laptop dia suatu perangkat yang portable, yang gampang dibawa, ya, dibawa kemana aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Beda dengan komputer. Kalau komputer tuh dia perangkatnya ada CPU, ada monitor. Terus kalau server, pernah lihat server? Server tuh di ruang lab yang di depan itu server. Server itu menyimpan data klien. Kliennya mana? Kliennya itu yang ada 40 PC yang kalian kerjakan itu klien. Servernya mana? Servernya yang di depan. Data kalian bisa tersimpan ke server apabila servernya diaktifkan atau menggunakan exam browser. Biasanya ini untuk ujian ANBK kita menggunakan yang namanya perangkat server. Ya, ada monitor. Ya, monitor kegunaannya untuk menampilkan. Ya, ini monitor. Ini ada yang namanya apa nih? Keyboard. Keyboard itu fungsinya untuk ngetik, teks, gambar. Nah, ini mouse. Ya, mouse ada yang pakai kabel, ada yang enggak. Ada yang pakai kabel, ada yang, kalau tampilan di depan pakai kabel apa enggak? Pakai. Enakan pakai apa enggak kalau pakai mouse? Enakan yang nggak pakai kabel. Cuman kalau yang nggak pakai kabel, kalau USB-nya ini hilang, ya, ini hilang, ini tidak bisa digunakan, ya. Jadi ini tidak boleh hilang, ya. Ini USB, ini mouse-nya. Berikut, ya, ini adalah RAM. RAM itu fungsinya dia menyimpan data sementara. Jadi kalian nih kalau ngetik nih, data kalian nih belum diberi nama filenya, dia tersimpan di sini sementara nih. Nanti kalau udah diberi nama filenya, dia akan tersimpan di SSD atau di hard disk. Tergantung perangkat komputernya menggunakan hard disk atau menggunakan SSD. Nah, ini apa nih? Ini namanya prosesor, ya. Ini bagian-bagian komponen yang ada di dalam CPU, ya. Jadi CPU ini komponennya seperti ini tampilannya. Prosesor tuh macam-macam, ya. Ada yang AMD, itu sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Nah, ini kalau ini adalah ini power supply, ya, untuk aliran listrik. Jadi kalau perangkat komputer kalau tidak ada power supply dia tidak bisa nyala CPU-nya karena aliran listrik itu adanya di sini, di power supply. Kalau ini apa nih? Ya, speaker. Speaker itu fungsinya untuk, ya, ada aliran listriknya nggak sih ini? Ada aliran listriknya, dia wattnya kecil. Nah, ini yang tadi udah saya jelasin, ya. Ini hard disk. Ya, ini sama, ini SSD nih, ya. Dia penyimpanannya lebih cepat, harganya juga berbeda. Kapasitasnya ada yang 125, ada 256, dan ada 1 tera. Nah, ini fungsinya ROM pack. Dia untuk menyimpan data penting yang dibutuhkan menyalakan dan perangkat secara dasar seperti firmware atau output sistem BIOS. Nah, kalau komputer kalian kadang-kadang suka ada kalimat BIOS, nah ini spare partnya yang bermasalah. Kadang-kadang ada nggak? Ada kan tampilannya? Ada. Ini perangkat komponen yang rusak. Ya, ini apa nih? Ini flash disk, ya. Tempat penyimpanan data dengan kapasitasnya kecil. Dulu flash disk itu harganya mahal dulu, tapi sekarang berjalannya waktu harga flash disk murah. Ya, ini untuk apa nih? Printer. Ya, printer itu perangkat keras. Kalian kalau membuat suatu dokumen harus bisa ngeprint suatu file, ya. Kalau membuat suatu dokumen kalian harus bisa ngeprint. Ya. Printnya itu bisa dilihat review, itu batas kiri dengan kanannya kamu harus tahu. Kalau batas kanannya tidak kena print, berarti marginnya sebelah kanannya tuh harus diatur atau disetting, ya. Nah,
Untuk sementara ini materi sistem komputer, ada yang mau bertanya apa tidak? Ya. Itu kumpulan komponen-komponen untuk menghasilkan suatu data. Ya, kalau tidak ada komponen, misalkan hard disk, bisa nggak nyala? Tidak bisa. Misalkan ada monitor, bisa nggak kita untuk mengetik? Nggak bisa. Jadi semuanya saling berkaitan. Ya, ada lagi yang menanya? Ya. Ya, kalau hard disk dia penyimpanan datanya besar. Dia ada 1 tera, ada 2 tera, 2000 GB. Kalau 2000 sampai 2000 atau 1000 ke atas itu biasanya hard disk tersebut untuk CCTV, ya. Kalau komputer pada umumnya tuh 500 ya, 500 GB, 512. Tapi kalau CCTV dia sampai dengan 2000. Kenapa dia 2000? Karena dia video. Kalau CCTV itu video. Ya. Kalau flash disk itu kapasitasnya kecil. Ya, kecil tapi dia fleksibel, bisa dibawa kemana-mana aja. Tapi kalau hanya untuk menyimpan suatu file bukan foto, dia banyak, ya, kapasitasnya banyak, bisa tersimpan. Ya, untuk hari ini ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, kita ada LKPD, silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, kita ke kelompoknya masing-masing. Kelompok satu di sini, kelompok 2, ya di sini kelompok 2, ya ke kelompoknya masing-masing. Ke kelompoknya masing-masing. Ya, ke kelompoknya masing-masing. Materi hari ini, sistem komputer dan pengenalan komponen. Sebelum kita mulai, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo, ice breaking, berdiri. Tepuk semangat. Kurang semangat. Kali lagi. Kalau saya bilang tepuk semangat 2 kali, berarti kamu 2 kali. Kayak seperti pramuka. Gitu, ya. Kalau tepuk semangatnya nadanya agak pelan, berarti semangat. Tepuk semangat. Tepuknya nyuncang dong. Tepuk tangannya kencang. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekarang, ya, duduk kembali. Ya, sistem komputer adalah yang terdiri dari ada keyboard, ada kabel PGA, ada mouse. Ya, di waktu kamu SD, pada saat kamu SD, pernah tidak kamu mengenal perangkat-perangkat yang ada tampilan di depan? Hah? Kalau perangkat yang nomor 2, ya nomor 2 ini suatu namanya apa? Namanya monitor. Monitor itu kegunaannya untuk menampilkan suatu data, ya. Ada yang namanya nomor 1. Nomor 1 ini gambarnya terdiri dari ada CPU, ada speaker, ada keyboard, ada mouse. Fungsinya itu berbeda-beda. Ya. Di sini gambar nomor 3, ya, gambar nomor 3 ada hardware, ada ya. Terus berikutnya. Siswa, tujuan pembelajaran hari ini adalah sistem komputer, di mana siswa dapat memahami komponen sistem komputer berdasarkan fungsi dengan baik dan benar. Terus kedua, gambar kedua, siswa mampu menganalisis fungsi. Ya, fungsinya nanti untuk apa? Misalkan keyboard fungsinya untuk apa? Komponen menyusun sistem komputer secara tepat. Di gambar nomor 3, di mana peserta didik mampu mengklarifikasi interaksi manusia dan komputer, atau disebutnya brainware. Brainware itu pengguna. Ya, kalau brainware itu pengguna. Ya. Kalau hardware itu apa? Hardware perangkat keras yang bisa dilihat dan diraba tuh. Dirasakan atau diraba tuh. Ya, ini namanya apa nih? Ya.
Kalau software tuh software perangkat lunak yang tidak bisa, ya seperti ini tampilannya, ya, yang ada tampilan di gambar nomor 3. Kalau brandware apa sih brandware? Brandware itu pengguna. Pengguna itu siapa? Ya kita. Jadi ada 3 komponen dalam sistem komputer, ada hardware, software, dan brandware. Brandware itu kalian yang pengguna. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah alat, ya, alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, menampilkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, ya, komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Jadi tugasnya tuh masing-masing komponen itu mempunyai yang berbeda. Seperti tampilan yang ada di depan. Kalau mouse itu fungsinya untuk apa tuh? Untuk menggeser, ya, kursor. Keyboard, di sini ada gambar keyboard nih. Keyboard itu untuk fungsinya untuk mengetik atau menginput suatu data. Nah, ini namanya apa nih? Kamera atau disebut Handycam, ya. Ini CPU. CPU itu macam-macam komponen. Berikutnya, fungsi sistem komputer itu adalah mengolah data. Sistem komputer membantu dalam memproses data informasi dengan cepat untuk menghasilkan, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui internet, email, dan media sosial. Nah, sekarang kita berkomunikasi bisa banyak, ya. Ada yang namanya menggunakan WA, bisa menggunakan email. Kalau email itu fungsinya untuk apa tuh? Mengirim pesan. Kalau WA, ya, bisa dengan suara dan teks atau video. Untuk menyimpan data, sistem komputer menyimpan data dan informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, ya. Misalkan kalian membuat suatu dokumen, ya, buat suatu dokumen, penyimpannya bisa di hard disk dan bisa di Google Drive, ya, di Google Drive. Google Drive itu suatu aplikasi yang berbasis internet. Berarti kalian bisa menyimpan suatu data, tapi harus ada jaringan internet. Kalau tidak ada jaringan internet itu nggak bisa. Ya, itu namanya Google Drive. Kalian juga harus punya akun. Harus ada akun, harus ada password. Passwordnya tidak boleh dikasih tahu temennya, ya. Sifatnya privasi. Kenapa password tidak boleh dikasih ke orang lain? Takutnya disalahgunakan. Ya, cara kerja sistem komputer itu ada input, ada output, proses, dan penyimpanan. Input dalam memasukkan komputer melalui perangkat input seperti apa tuh? Ya, keyboard. Ada keyboard, ada. Nah. Terus kalau output itu hasil dari memprosesan data yang ditampilkan monitor atau perangkat lainnya. Kalau infocus itu apa infocus? Tahu infocus? Infocus itu untuk menampilkan output, ya. Infocus. Proses itu CPU memproses data yang dimasukkan. Yang dimasukkan berarti yang dibuat. Kalau kalian memproses, berarti kalian harus memberi nama file sesuai dengan kebutuhan kalian. Penyimpanan data bisa disimpan melalui hard disk, penyimpanan melalui flash disk, CD, dan Google Drive. Ya, ini contoh-contoh penyimpanan. Ini saya bawa beberapa perangkat penyimpanan data yang harus kalian ketahui. Ya, ini namanya apa nih namanya ini? Flash disk. Flash disk ini tempat penyimpanan data yang fleksibel, bisa dimasukin kantong, ya, kantong celana, baju. Kalau ini apa nih? CD untuk penyimpanan data. CD ada 2 jenis. Ada CD yang berbentuk RW, ada yang CD berbentuk R. Kalau CD RW, dia datanya bisa dihapus. Setelah kalian burning, tiba-tiba datanya ada yang salah. Bisa nggak diulang di burning? Bisa. Tapi kalau kalau CDR itu tidak bisa dipakai, buang. Kalian menyimpan datanya salah. Bisa nggak diperbaiki kalau CDR? Tidak bisa. Jadi pada umumnya kalian menggunakan CDRW. Kalau CDRW itu datanya bisa ditiban, bisa dihapus, dipakai dan berulang-ulang kali. Tetapi CD ini tidak boleh ada goresan, ya. Ini piringannya tidak boleh ada goresan. Kenapa tidak boleh? Kalau ada goresan lecet, datanya tidak bisa dibuka.
Ya. Terus ini ada yang namanya hard disk, ya. Ini hard disk, ini SSD. Fungsinya sama nggak? Sama, tempat penyimpanan data. Ya, kalau ini tempat penyimpanan data kapasitasnya besar. Kalau ini kapasitasnya kecil, ya, 50, 100, 3, 6. Tapi kalau ini lebih kecil lagi. Ya, kalau CD dia tempat penyimpanan datanya lebih kecil dari flash disk. Nah, yang ini satu lagi ini namanya SSD. Ya, SSD itu tempat penyimpanan data, dia lebih cepat daripada hard disk. Ya, ini SSD. Harganya tentu lebih mahal ini. Ya, ini penyimpanan data nih. Dia lebih cepat, harganya juga lebih mahal daripada hard disk yang seperti ini. Ya, kayak gini ya. Ini SSD. Jadi kalian harus tahu tempat penyimpanan data itu ada yang namanya hard disk, ada yang namanya SSD, ada yang namanya flash disk, ada yang namanya CD. Ada CDR, CDRW, dan yang terakhir Google Drive. Google Drive itu suatu produk dari Google, tempat penyimpanan datanya gratis. Berapa kapasitas yang kalian dapat dari Google? Tempat penyimpanan data yang reguler 15. Berapa? 15. Kalau lebih dari 15 kalian bayar. Jadi kalau kalian punya akun Gmail menyimpan data, lebih baik kamu menyimpan datanya berupa file, jangan video. Kalau video tuh kapasitasnya dia besar. Ya, kalau foto masih mending, kalau video. Nah, ini komponen utama sistem komputer. Perangkat keras bagian PC komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse dan casing. Ada casingnya enggak? Ada nggak sih kalau CPU? Ada kan? Ada nggak? Ada. Terus yang tengah, ini ada perangkat lunak. Perangkat lunak program aplikasi yang membuat komputer dapat menjalankan tugas. Yang ketiga tuh yang tadi saya sebutin tuh, pengguna kalian. Ya. Orang yang namanya monitor, keyboard, dan mouse. Ya, alat input. Ini salah satu alat input yang digunakan. Kalau kita pakai laptop, nggak pakai mouse, itu bisa nggak? Bisa, karena ada keypadnya. Kecuali keypadnya nggak bisa, baru nggak bisa gerak kursornya. Tapi kalau komputer nggak ada mouse-nya, bisa nggak? Bisa nggak bergerak? Hah? Nggak bisa nih. Ini apa sih namanya nih? Yang bergerak-gerak ini? Nah. Ini kalau laptop bisa nggak pakai mouse, tapi kalau komputer dia nggak bisa karena dia tidak bisa bergerak kursornya. Nah, ini perangkat lunak, ya. Perangkat lunak ada sistem operasi. Perangkat lunak yang mengelola kinerja komputer termasuk Windows, MacOS, dan Linux. Aplikasi. Nah, aplikasi perkantoran, ya, aplikasi perkantoran itu wajib kalian harus paham dan bisa. Aplikasi perkantoran apa tuh? Hah? Aplikasi perkantoran apa? Aplikasi perkantoran? Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Gmail, ada Google Drive. Itu aplikasi perkantoran yang sering digunakan sehari-hari, termasuk Google Form. Ya. Kalau Google Form itu fungsinya untuk apa sih? Google Form tuh membuat soal, ya, untuk membuat soal, asesmen, kayak gitu. Kalau lembar kerjanya Word, lembar kerja Word apa tuh? Lembar kerjanya Word apa? Membuat suatu dokumen atau surat. Kalau Excel, lembar kerja Excel itu apa? Hah? Ya, lembar kerja Excel itu apa? Ada tahu nggak? Masa lupa? Lembar kerja Excel untuk menganalisis data, ya. Lembar kerjanya tuh ada, itu manfaatnya. Lembar kerjanya tuh sheet 1, 2, 3. Nah, nanti kalian kalau praktek membuat aplikasi Excel, itu kalian filenya cukup 1. Buat sheet 1 namanya apa, sheet 2 namanya apa, 3 apa, dan seterusnya. Ya. Kecuali Word dan slide atau PowerPoint. Kalau PowerPoint, lembar kerjanya apa tuh lembar kerja PowerPoint itu apa? Slide, ya. Kegunaannya untuk apa sih? Untuk presentasi, ya, seperti ini nih, ya. Ini namanya PowerPoint. Yang namanya slide itu ada dua, ada yang namanya teks dan ada yang namanya gambar. Gambar dan teks itu harus nyambung,
ya, seperti tampilan yang ada di depan nih. Ya, kalau kamu ingin presentasi, gambarnya apa, teksnya apa, harus sama, jangan berbeda. Ya, jenis-jenis komputer. Ya, komputer digunakan di rumah atau di sekolah dan tugas sehari-hari. Di ruang lab komputer kita tuh banyak komputer, terdiri dari 40 perangkat. Laptop dia suatu perangkat yang portable, yang gampang dibawa, ya dibawa kemana aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Beda dengan komputer. Kalau komputer tuh dia perangkatnya ada CPU, ada monitor. Terus kalau server, pernah lihat server? Server tuh di ruang lab yang di depan itu server. Server itu menyimpan data klien. Kliennya mana? Kliennya itu yang ada 40 PC yang kalian kerjakan itu klien. Servernya mana? Servernya yang di depan. Data kalian bisa tersimpan ke server apabila servernya diaktifkan atau menggunakan exam browser. Biasanya ini untuk ujian ANBK kita menggunakan yang namanya perangkat server. Ya, ada monitor. Ya, monitor kegunaannya untuk menampilkan. Ya, ini monitor. Ini ada yang namanya apa nih? Keyboard. Keyboard itu fungsinya untuk mengetik, teks, gambar. Nah, ini mouse. Ya, mouse ada yang pakai kabel, ada yang enggak. Ada yang pakai kabel, ada yang kalau tampilan di depan pakai kabel apa enggak? Pakai. Enakan pakai apa enggak kalau pakai mouse? Enakan yang nggak pakai kabel. Cuman kalau yang nggak pakai kabel, kalau USB-nya ini hilang, ya ini hilang, ini tidak bisa digunakan, ya. Jadi ini tidak boleh hilang, ya. Ini USB, ini mouse-nya. Berikut, ya ini adalah RAM. RAM itu fungsinya dia menyimpan data sementara. Jadi kalian nih kalau ngetik nih, data kalian nih belum diberi nama filenya, dia tersimpan di sini sementara nih. Nanti kalau udah diberi nama filenya, dia akan tersimpan di SSD atau di hard disk. Tergantung perangkat komputernya menggunakan hard disk atau menggunakan SSD. Nah, ini apa nih? Ini namanya prosesor, ya. Ini bagian-bagian komponen yang ada di dalam CPU, ya. Jadi CPU ini komponennya seperti ini tampilannya. Prosesor tuh macam-macam ya, ada yang AMD, itu sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Nah, kalau ini adalah power supply ya, untuk aliran listrik. Jadi kalau perangkat komputer kalau tidak ada power supply dia tidak bisa nyala CPU-nya, karena aliran listrik itu adanya di sini, di power supply. Kalau ini apa nih? Ya, speaker. Speaker itu fungsinya untuk ya. Ada aliran listriknya nggak sih ini? Ada aliran listriknya, dia wattnya kecil. Nah, ini yang tadi udah saya jelasin. Ya, ini hard disk. Ya, ini sama, ini SSD nih. Ya, dia penyimpanannya lebih cepat. Harganya juga berbeda. Kapasitasnya ada yang 125, ada 256, dan ada 1 tera. Nah, ini fungsinya ROM pack. Dia untuk menyimpan data penting yang dibutuhkan menyalakan dan perangkat secara dasar seperti firmware atau output sistem BIOS. Nah, kalau komputer kalian kadang-kadang suka ada kalimat BIOS, nah ini spare partnya yang bermasalah. Kadang-kadang ada nggak? Ada kan tampilannya? Ada. Ini perangkat komponen yang rusak. Ya, ini apa nih? Ini flash disk. Ya. Tempat penyimpanan data dengan kapasitasnya kecil. Dulu flash disk itu harganya mahal dulu, tapi sekarang berjalannya waktu harga flash disk murah. Ya, ini untuk apa nih? Printer. Ya, printer itu perangkat keras. Kalian kalau membuat suatu dokumen harus bisa ngeprint suatu file, ya. Kalau membuat suatu dokumen kalian harus bisa ngeprint. Ya. Printnya itu bisa dilihat review, itu batas kiri dengan kanannya kamu harus tahu. Kalau batas kanannya tidak kena print, berarti marginnya sebelah kanannya tuh harus diatur atau disetting, ya. Nah, untuk sementara ini
materi sistem komputer. Ada yang mau bertanya apa tidak? Ya. Itu kumpulan komponen-komponen untuk menghasilkan suatu data. Ya, kalau tidak ada komponen, misalkan hard disk, bisa nggak nyala? Tidak bisa. Misalkan ada monitor, bisa nggak kita untuk mengetik? Nggak bisa. Jadi semuanya saling berkaitan. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ya. Ya, kalau hard disk dia penyimpanan datanya besar. Dia ada 1 tera, ada 2 tera, 2000 GB. Kalau 2000 sampai 2000 atau 1000 ke atas itu biasanya hard disk tersebut untuk CCTV, ya. Kalau komputer pada umumnya tuh 500 ya, 500 GB, 512. Tapi kalau CCTV dia sampai dengan 2000. Kenapa aja 2000? Karena dia video. Kalau CCTV itu video. Ya. Kalau flash disk itu kapasitasnya kecil, ya kecil, tapi dia fleksibel, bisa dibawa kemana-mana aja. Tapi kalau hanya untuk menyimpan suatu file, bukan foto, dia banyak, ya kapasitasnya banyak, bisa tersimpan. Ya, untuk hari ini ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Bapak PD kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Gisel, saya Dina, saya Naomi, saya Dea, saya April. Yang pertama itu ada monitor. Monitor adalah perangkat keras untuk menampilkan gambar dalam layar atau untuk menampilkan data. Terus yang kedua ada keyboard. Fungsinya untuk mengetik dan menginput kata. Yang ketiga ada mouse. Penggunaan mouse sesuai dengan yang keempat ada ROM, yaitu dia ada RAM. Fungsinya adalah untuk menyimpan data sementara dan mendukung multitasking. Ini ada prosesor yang berfungsi untuk menjalankan instruksi dari mengolah data dan mengembalikan data keras komputer. Prosesor kedua sebagai komputer. Yang keenam yaitu ada PSU atau aliran listrik. PSU berfungsi sebagai pengubah arus listrik bolak-balik atau AC yang menjadi arus searah atau DC. Yang ketujuh kita berfungsi alat pemanasan. Yang kelima ada hard disk sebagai alat penyimpan data. Yang kesembilan ada SSD sama seperti hard disk fungsinya. Yang kedua ada ROM untuk menyimpan data permanen. Yang sebelah ada flash disk. Menyimpan data sementara dan bisa dibawa kemana saja. Lalu selanjutnya yang ke-12 ada printer. Fungsinya adalah mencetak dokumen termasuk gambar, foto, dan file. Sekian dari presentasi KPD kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok kedua. Ayo kelompok 2 untuk mempersingkat waktu. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya, sini, kelompok 3. Kelompok 3. Bajunya dong, guys. Bajunya kayak gitu amat. Bajunya kayak gitu banget. Bajunya rapi dong. Dasinya nggak rapi, dasinya nggak rapi. Tidak hilang. Dasinya nggak rapi, bajunya dimasukin. Ayo, ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Fauzan. Hari ini kami akan menyebutkan komponen-komponen komputer dan fungsinya.
Pertama, monitor. Monitor sebagai perangkat output yang menampilkan data dan gambar. Yang kedua, ada keyboard untuk memasukkan teks, angka, dan simbol. Ada pos untuk menggerakkan kursor dalam bagian memori antara kata tinggi. Yang kelima, untuk jalankan fungsi dari perangkat lunak. Power supply daya listrik. Jika mengubah tegangan listrik menjadi suara. Sebagai media menyimpan data jangka panjang (SSD), penyimpanan data secara permanen. Software sebagai menyimpan data permanen, SSD menyimpan data portable, dan printer sebagai mencetak dokumen. Ya, sekian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berikutnya. Ada kata penutup ya, kayak kelompok 1. Kelompok 1 ada pembukaan dan ada penutupan. Kelompok berikutnya. Ayo sini. Sini. Ojan. Itunya LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, monitor. Fungsinya sebagai media atau untuk menampilkan media sosial. Kedua, keyboard untuk memasukkan teks angka simbol ke dalam monitor. Yang keempat ada hard disk, yaitu sebagai memori sebagai elektronik untuk menjalankan software. Yang keenam ada power supply untuk memasukkan dan menyalakan. Ketujuh, ada speaker untuk mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar. Delapan, ada hard disk sebagai alat penyimpanan data. Sembilan, ada SSD sebagai menyimpan data secara permanen. Masih puluhan sampai nanti ke sebulan. Itu ada di Ya, dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya. LKPD-nya sih, LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila. Saya Gita. Dan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama yaitu ada monitor untuk menampilkan keluaran visual dari komputer seperti teks, gambar, dan video yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer secara visual. Yang kedua ada keyboard untuk memasukkan teks, angka, simbol ke dalam komputer atau lainnya. Yang ketiga mouse untuk menggerakkan kursor di layar, memilih objek, membuka program, dan lain-lain. Keyboard adalah sebagai memori sementara kapasitor kecepatan tinggi untuk menyimpan data. Lima, ada prosesor proses melakukan perhitungan dan Yang keenam ada power supply unit mengubah dan menstabilkan daya listrik dari sumber utama. Yang ketujuh ada speaker yang berguna untuk mengeraskan suara dari monitor. Yang kedelapan ada hard disk
untuk penyimpanan data. Ketiga, dan hasil untuk monitor data secara permanen dan mempercepat transfer data. Ya, kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya. Please, Aris. Marco, bajunya masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dari kelompok 5, kelompok 6 akan mempersiapkan karir remaja LKBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Fauzan. Hari ini kami akan menyebutkan komponen-komponen komputer dan fungsinya. Pertama, monitor. Monitor sebagai perangkat output yang menampilkan data dan gambar. Yang kedua, ada keyboard untuk memasukkan teks, angka, dan simbol. Ada pos untuk menggerakkan kursor dalam bagian memori antara berbagai tinggi. Yang kelima, komputer untuk jalannya fungsi dari perangkat pihak. Power supply daya listrik, speaker. Mengoperasikan listrik menjadi suara. Sebagai media menyimpan data jangka panjang (SSD), penyimpanan data secara permanen. Software sebagai menyimpan data permanen, SSD menyimpan data portable, dan printer sebagai pencetak dokumen. Ya, sekian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berikutnya. Ada kata penutup ya, kayak kelompok 1. Kayak kelompok 1 ada pembukaan dan ada penutupan. Kelompok berikutnya. Ayo sini. Sini. Ojan. Itunya. LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, monitor. Fungsinya sebagai media atau untuk menampilkan media sosial. Kedua, keyboard untuk memasukkan teks angka simbol ke dalam monitor. Yang keempat ada RAM, yaitu sebagai memori sebagai elektronik untuk menjalankan software. Yang kelima ada power supply untuk menginstalkan dan menyalakan. Ketujuh, ada speaker untuk mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar. Delapan, ada hard disk sebagai alat penyimpanan data. Sembilan, ada SSD sebagai penyimpanan data secara permanen. Yang dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil LKPD sistem komputer
Perkenalkan saya Kania. Iya, wah. Pertama ada komputer. Kegunaan komputer itu menggunakan data untuk pekerjaan dan bisnis. Yang kedua, komunikasi melalui email dan media sosial. Yang ketiga, desain dan kreativitas untuk membuat karya grafis atau animasi. Yang kedua ada input. Kegunaannya memasukkan teks, angka, dan simbol atau perangkat lainnya. Yang kedua mengirimkan perintah. Yang ketiga mengontrol perangkat melalui penekanan tombol. Fungsinya untuk menyimpan memori atau tempat penyimpanan data. Kelima adalah prosesor. Pertama melakukan hubungan dua proses industri dari perangkat lunak. Yang keenam ada power supply. Yang pertama menggunakan energi listrik dari sumber utama ke perangkat listrik. Itu ada sekitar berubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar. Besar, penyimpanan datanya semakin cepat. Ini kalau fungsi RAM, ya. Fungsi RAM ini jarang rusak, ya, jarang rusak. Kalau tampilannya di monitor, ya kalian udah nyalakan nih komputernya, tiba-tiba, ya berdasarkan analisis saya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, yang terbaik ya sikap dan perilaku dan gesturnya itu kelompok 1 dan 2. Nah, kelompok 1 dan 2 ya nanti bisa beli teh pucuk nanti. Jadi nanti ya nanti ada hadiah yang segar-segar. Kelompok 1 dan 2 sikap dan gestur badannya tuh dia bagus. Ya. Ini berdasarkan penilaian saya. Kalau yang lainnya biasa-biasa aja, ada yang cengar-cengir. Ya. Terus. Ya, kembali ke duduk semula. Kembalikan ke duduk semula. Duduk semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada berapa? Jelaskan yang namanya software. Terus? Kurang lengkap. Kamil? Tadi duluan. Ada yang lengkap? Software adalah perangkat lunak atau aplikasi yang ada di dalam monitor yang tidak bisa dirasakan atau diraba. Ya, contoh kisah. Karena videonya dipotong-potong. Ya, tes breaking yang kedua, kita gerakan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ya kayak gitu ya. La 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 la. Ya. Ya, sebelum dan diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin sama ketua kelas. Siap. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Berasri ingat insana latif usti illalladzi na'amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri
Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebentar.